Foodies yang lazis-lazis gini jangan cuma ditonton doang dong. Gaskan, scan barcode di layar kamu buat kepoin warungnya ya. Menu lengkap, harga sampai lokasi ada semua di situ. Udah gak zaman cuma ngiler doang and ngeliatin. Gaskan langsung meluncur and jangan lupa ya, scan dulu Foodies. Wow, saatnya kita santap-santap foodies. Ini di Si Bakso Depok, ya kan? Jadi buat warga Depok atau mungkin warga Jabodetabek yang pengen ngebakso, langsung aja mampir ke sini ya kan tuh. Di sebelah kanan aku namanya bakso rusuk. Dan yang sebelah sini namanya mie ayam kangkung. No tipu-tipu ya Foodies, produksi minyak langsung on the spot dong. Iya, sehari aja tuh bisa produksi berkali-kali. Jadi beneran gak ada nyetok, biar minyak tetap fresh setiap hari. Satu porsi mie kangkung itu udah komplit banget. Pakai mie kuning telur yang kenyal, terus kangkungnya masih fresh, topping jamur kancing dan juga ayam, plus telur omega yang bikin sehat. Nah, biasanya kan mie ayam tuh identik sama kaldu ayam, ya kan? Nah, tapi di sini pakai kaldu seafood Foodies. Katanya sih biar asupan nutrisinya makin lengkap. Wih, mantap. Tuh, ini dia mie kangkungnya plus cabe. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kangkungnya banyak. Benar-benar ya. Tekstur mie-nya tuh lembut, kemudian kangkungnya tuh masih krenyes-krenyes gitu. Jadi bukan tipe-tipe kangkung yang benar-benar lembek. Jadi dia tuh kayaknya belum terlalu lama dimasak, jadi krenyes-krenyes gitu. Meskipun mie-nya lembut, kangkungnya krenyes, ini benar-benar menurut aku 100% approve. Enak banget. Wow. Asin gurihnya dapat. Ebinya ini kalau menurut aku cukup mendominasi. Mungkin 40% wangi, kemudian rasanya itu adalah rasa kaldu si ebinya. Meskipun kategorinya sebenarnya adalah kaldu seafood, tapi ebinya menurut aku cukup sangat terasa sekali. Foodies karena pakai kaldu seafood, jadi tenang nih, nggak amis kok. Mereka tambahin jahe sama bawang putih, terus disempurnain dia tuh pakai minyak bawang, jadi karakter mie ayamnya tetap dapet. Mie-nya tuh lembut pas ya, bukan kategori yang benyek banget. Kemudian dicampur lagi dengan si jamur kancing yang kalau ditambah toppingnya itu lihat gini aja kita udah tergoda buat makan ya kan. Sama sedikit pedas-pedasnya juga berasa. Menu mie ayam kangkung ini emang paling favorit di sini. Ya gimana enggak, uang cuma 30.000 udah dapat porsi kenyang dan cita rasa otentik kayak begini nih Foodies. Saatnya kita cobain bakso rusuk. Ini 100% daging ya kan, dan homemade, lagi-lagi homemade, dibikin sendiri. Makanya tuh kaldu sapinya tuh benar-benar berasa enak banget. Hey, para pecinta iga sapi, kalian wajib cobain bakso rusuk ini ya. Beneran pakai rusuk iga sapi loh Foodies. Satu porsi bisa setara 2-3 bakso biasa. Nah, kalau mau tambah bakso campur, siap-siap dimanjain sama dua jenis bakso ini nih. Bakso isi daging cincang yang melimpah dan bakso halus. Makin lengkap ada pakcoy yang seger banget. Nah, kuahnya itu dari rebusan rusuk iga sapi ya Foodies. Baksonya juga homemade loh, langsung diproses di tempat pula. Pokoknya mah no debat kelazizannya. Dalamnya daging ternyata tuh. Wow. Wow. Kesan pertama, benar-benar dagingnya itu berasa sekali. Kemudian full of rempah-rempah. Jadi makanya pas kita cocol gini, ya kan? Itu perpaduan kuah kaldu dan juga daging yang benar-benar meresap sempurna. Aku suka. Foodies, masak olahan dari sapi tuh emang sedikit tricky. Kalau nggak pinter ngolah, bisa aja tuh jadi bau. Makanya waktu ngerebus iga harus ditambahin rempah kayak bawang putih. Terus masaknya juga pakai api kecil dan lama ya, biar dagingnya lembut and effortless pas digigit. Duh, kan dia jatuh sendiri saking lembutnya. Jadi daging iganya ini, tuh pelemakan-pelemakan ini udah menyatu sempurna lagi-lagi dengan kuah kaldu yang benar-benar asinnya pas, gurihnya oke. Kemudian ada
pakcoynya juga yang bikin menambah sensasi enak. Udah mempengen tapi nggak sempat mampir sekarang? Ya udah, scan dulu aja barcode-nya Foodies. Sekali klik, semua info warungnya ada dalam genggaman kamu. Jadi bisa jus kapan aja deh tuh, cakep. Aku pengen icip-icip semuanya, jadi buat kamu nih Foodies ya, yang pengen ngebakso, yang pengen ngemie ayam, atau yang pengen nih makan es teler atau minum es teler, bisa banget langsung mampir ke Si Bakso yang ada di Depok. Bukanya setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Ayam pejantan tuh biasanya identik sama kan ya kayak teksturnya si ayam kampung. Oh mau juga. Jadi dia udah cobain sedikit, ternyata dia suka sama rasanya. Foodies, ada playground yang bisa main sepuasnya tanpa batas waktu loh. Mainannya lengkap pula, plus orang tua bisa ikutan main juga. Kalau lapar tenang, makanannya banyak juga dong pastinya. Fix ya, playground idola bunda-bunda ini mah. Wow, mantap, keren banget Foodies. Aduh ya ampun, seru banget ternyata. Playground ini nggak cuma bisa dinikmatin sama anak-anak kecil aja, bahkan saya orang dewasa, nggak orang dewasa ya, sebenarnya saya tuh toddler 25 bulan lebih 30 tahun Foodies. Ini bisa nikmatin banget dan seru. Dan ini bukan cuma ini aja Foodies, di sini masih banyak banget mainan lainnya. Dan nanti setelah ini sebenarnya udah ngos-ngosan ya Foodies ya. Nanti setelah main makan ya Foodies. Lapar juga ngurusin 2 anak. Let's go Foodies. Buat yang mau agak kalem-kalem dikit nih aktivitasnya, bisa banget ajak anak-anak untuk animal feeding. Ih, seru ya? Oke deh, biar mainnya tetap semangat, makan ala prasmanan dulu kali ya Foodies. Akan kuhadapi dunia atau permainan 1000 mainan asal ide Foodies. Makan dulu ya, kita isi tenaga dulu. Di sini udah banyak banget karena di sini prasmanan Foodies. Jadi aku tadi milihnya agak hilaf ya. Tapi yang aku excited itu di sini ada, tadi tuh ayamnya ini gede banget Foodies. Jadi ini ada ayam goreng Bandung namanya, dan ini pakai ayam pejantan Foodies ya. Jadi emang ukurannya memang agak besar. Oh nasi, dia idolanya nasi putih ya Foodies. Terus ini nih Foodies, wah dari warnanya udah hijau ngejreng gitu kan ya. Ini cumi cabe hijau. Kalau lihat menu rumahan kayak begini, tangan tuh suka auto asal nunjuk aja gitu ya buat pilih-pilih lauknya. Sampai telur dadar crispy yang selebar muka juga pindah itu ke piring kita. Si cuminya itu nggak terlalu asin Foodies, dan empuk banget. Yummy. Dan ternyata si cabai hijaunya ini itu nggak terlalu pedas, jadi ada rasa gurih sama pedas tipis, lebih ke apa ya, ngasih efek seger mungkin karena ada sih tomat hijaunya ini loh Foodies tuh. 1-2 suap sih emang belum terasa banget pedesnya, tapi lama-lama pedesnya naik perlahan tuh Foodies, kalau menghanyutkan nih. Dan poin plusnya lagi juga ada di cumi asin yang udah dicuci dan direbus dulu tuh, jadi nggak bikin bumbunya berasa asin banget. Kita coba. Mau nggak? Ayam. Gurih banget. Ayam pejantan tuh biasanya identik, dia mirip-mirip sama kan ya kayak teksturnya si ayam kampung. Jadi dia, oh mau juga. Tuh ya. Jadi dia udah cobain sedikit, ternyata dia suka sama rasanya.
Karena gurihnya tuh enak foodies, jadi gurihnya tuh bukan gurih menuju asin, tapi gurih yang pas ya. Bukan cuma gurih bagian luarnya aja loh foodies, tapi gurih banget sampai daging bagian dalamnya. Bumbu rempahnya apalagi, saking berlimpahnya nih ayam gorengnya tuh full aroma rempah gitu loh. Smells good. Ayam goreng kayak begini nih, bestinya sih emang sambal bawangnya nggak sih? Endulnya jadi makin plus-plus itu. Enak? Gurih nggak? Suka yang mana? Suka lele apa suka ayam? Dua-duanya, semuanya. Sama ini juga. Mantap. Jangan lupa scan barcode-nya ya foodies buat tahu info lengkap warung yang sukses bikin kalian ngiler ini nih. Abis itu tinggal samperin deh, kemudian pesen dan buktikan sendiri kelezizannya. Foodies, aku mau enjoy dulu, mau ngabisin makanan di sini sama 2 krucil ini foodies ya. Abis itu kalau tenaganya udah banyak, baru kita main lagi. Oke, kita main basah-basahan. Karena di sini memang mainannya itu banyak banget foodies. Mau yang outdoor ada, yang indoor ada, yang basah-basahan juga ada. Ini pilihan paling bagus emang kalau untuk liburan keluarga. So foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Abisin dulu baru kita main, oke? Yes. Makan kupat tahu seberat 2 kg. Wah, kalau makan kupat segede ini sih jaminan kenyang ya foodies. Jaminan naik berat badan juga nggak sih? Foodies, kupat seheboh ini bisa foodies jumpai di Kupat Tahu Gempol yang udah legend banget di Kota Bandung. Udah jualan sejak tahun 65. Wow, ini artinya udah lebih dari 60 tahun nih foodies. Way. Foodies. Apa ini foodies? Ini lontong foodies tuh. Lontong kotak. Pak. Aduh, malu sih Pak. Maaf Pak. Lontong. Iya Pak, 2 kilo ada nih Pak. Duh, ada-ada aja deh AT sih. Kok dijadiin alat gym gitu sih? Tapi hitung-hitung nih buat olahraga pagi ya kan foodies? Jadi habis olahraga makan lontong deh tuh. Kupat Tahu Gempol ini memang jualannya pas jam sarapan tuh foodies. Nah, kalau mau cobain bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Wah. Nah, padahal ini gede ya, tapi kenapa bisa ini pasti bakal lembut nih. Karena soalnya goyang. Deng. Tuh, kelihatan lembut banget kan? Tenang foodies, ketupat 2 kilonya tuh bukan buat seporsi kok. Kayaknya sih bisa deh tuh buat 10 porsi. Potong-potong dulu yes, biar ketahuan gimana tekstur si ketupat raksasa ini. Potong dulu, terus tuh gampang banget dipotongnya. Nah, habis itu gini pasti kan? Ya, dipotong. Oke, semua serba steril. Saya tahu nih kalau gini nih. Aduh, tuh lembut banget foodies. Tuh, lembut banget. Tuh. Ini bakal lumer di mulut nih foodies. Apalagi Pak? Paling Tahu. Tahunya dari? dari Cibuntu. Cibuntu Pak? Iya. Oh. Dari zaman Dari zaman bahla ini ya? Iya, dari tahun 65. Oke. Setelah itu Pak, apa lagi? Toge. Semuanya banyak. Untuk pelengkap kupat, warung ini menggunakan tahu kuning yang udah dicampur dengan kunyit, ketumbar, dan juga bawang putih ya foodies. Bumbu kacang. Nah, ini pasti rahasianya di sini nih foodies. Yang bisa bikin ini bertahan dari tahun 65. Ini kacangnya dari mana sih, Pak? Dari Tuban. Oh, tahu dari Cibuntu, ini dari Tuban. Cukup, Pak? Bah, lihat tuh penampakan bumbu kacangnya. Cakep bener. Aduh, hai, menggugah selera nih buat segera disantap ya kan? Foodies menjadi makanannya sudah di depan mata. Kupat tahu yang legendaris, ya kan? Legen, saking mantapnya jadi legen. Ya, coba dulu kuahnya.
Bumbunya enak banget ini. Kacangnya juga crunchy juga. Terus kecapnya juga pas, nggak terlalu yang manis-manis banget. Terkadang kan kalau kupat tahu tuh ada yang bumbunya terlalu manis gitu kan. Ini enggak, ini pas banget. Duh, baru kuahnya aja udah endul ya Tezi. Rasanya yang manis gurih emang pas banget di lidah. Oke, cobain nih tahunya nih, supaya kita potek ya. Wah, ya pakai toge. Cobain. Ini kayak nggak berasa punya gigit tahu nih, lembut banget, jadi kayak lumer gitu. Lumer kena bumbu kacang, wah the best ini. Togenya yang masih berasa krenyes-krenyes nikmati ketika dimakan menambah sensasi segar di dalam kupat tahu ini foodies. Ditambah nih tahu dan kupatnya juga nggak kalah endes loh. Bah, ini lazis. Ngomong-ngomong, kupat tahu dan tahu kupat itu berbeda loh ya foodies. Kalau kupat tahu menggunakan bumbu kacang kayak begini nih. Nah, sementara tahu kupat menggunakan kuah yang terbuat dari campuran gula merah, kecap manis, dan cabai rawit. Nah foodies, lontong kari ini juga nggak kalah spesial loh. Bumbunya pakai aneka rempah seperti cengkeh, kapulaga, lengkuas, kayu manis, dan daun salam. Perpaduan santan dan kaldu daging bagian sandung lamur alias dada sapi nih emang nggak ada duanya ya foodies. Cobain ya, pakai daging juga. Ini lontongnya lembut banget. Hampir sama kayak bubur, jadi di mulut sampai mirip tuh bubur sama lontongnya, tapi tetap tekstur lontongnya ada. Jadi lontong kena daging, kena bawang goreng, kena kuahnya yang ada kari-karinya, itu kelas. Nah foodies, lontong kari ini tuh juga termasuk makanan khas dari Bandung yang wajib masuk ke daftar kulineran kamu kalau lagi jalan-jalan ke Bandung ya. Langsung aja yuk kita datang ke Kupat Tahu Gempol yang ada di Jalan Gempol Kulon nomor 53 Citarum, Kota Bandung. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan. Ada yang rame-rame tapi nggak bikin bete. Beneran foodies, warung gerobakan yang satu ini emang rame banget yang antri. Jualan apa sih kok bisa diburu banyak orang kayak begini? Gawat foodies, si Bapak dikeroyok! Maksud aja gerobaknya si Bapak lagi dikeroyok. Lihat orangnya banyak banget kalau rame gini. Kalau nggak murah pasti enak. Mbak mau nanya. Ibu, ini kenapa kok rame banget, murah banget, apa enak banget atau gimana nih? Enak, murah. Enak dan murah. Enaknya apa yang jadi favorit Ibu? Kelepon. Keleponnya, emang karena namanya adalah Kelepon Ibu Gunawan. Kalau jajan di sini kuncinya harus sabar dan juga tertib buat antri. Karena di sini tuh nggak ada nomor antrian gitu loh foodies. Nah biar bapaknya tetap bisa ngelayanin pembeli lainnya, Tasya aja sampai self service tuh. Tetep ya kan, kudu izin dulu sama si bapaknya. Oh ya foodies, sebenarnya tuh nggak ada aturan harus beli 10.000 untuk satu porsi kayak begitu ya. Tapi kata pembeli setianya biar cepet aja gitu belinya. Pas digigit pecah gitu loh di mulut. Teksturnya kenyal-kenyal gitu foodies. Rasanya didominasi sama manis, tapi ada gurih-gurihnya karena sekelilingnya tuh dikelilingin sama kelapa parut. Ini nih yang paling banyak dicari foodies, klepon dengan isian gula aren cair yang berlimpah. Adonan klepon yang berbahan dasar tepung ketan dan juga tepung beras ini punya komposisi yang pas. Makanya dari kekenyalannya juga pas banget tuh. Lapisan adonannya juga nggak terlalu tebal, biar nggak berasa kena tipu makan adonan, ya nggak? Ini sama bulat-bulat juga, tapi kayaknya ini bukan klepon. Dia bentuknya kayak nasi gitu, kelihatan nggak sih? Tuh di belah sini foodies. Ini tuh ketan yang dilumurin sama kelapa. Biasanya aku makan nggak pakai gula Jawa lagi, tapi ini dipakein. Nah. Ada asinnya, ada manisnya, ada gurihnya. Jadi kalau dia base-nya lebih ke asin ya foodies. Kalau mau nikmatin ketan dengan sensasi rasa yang lebih khas lagi, cobain yang ketan hitam di foodies.
sama nih legitnya dan nggak ada ketan yang masih keras sama sekali. Wih, lazis. Dan Foodies, ramenya nggak pakai jeda, dari tadi nonstop berseliweran orang-orang di sini buat belanja dan beli keleponnya. Masih ada ini nih, yang warnanya sama kayak baju Tasya, warna pink. Noi noi melehoy. Ini namanya cenil Foodies, kita coba. Teksturnya mirip jelly. So, gimana? Jajanan boleh jadul, tapi penggemarnya tetap bertahan dong sampai sekarang. Teksturnya yang kenyal-kenyal ini emang nyenengin banget ya di lidah. Gak heran nih penggemarnya juga lintas usia dari anak-anak sampai mbah-mbah. Mantap. Iya, di sini jualannya tuh nggak cuma yang dikukus-kukus aja loh ya Foodies. Ada juga aneka jajanan yang digoreng kayak onde-onde, risol, sampai martabak telur yang lazisnya pol. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Lanjut lagi Foodies. Sedep, terus juga gurihnya itu sebenarnya kayak lebih kebanyakan manis sih Foodies ya. Untuk bagian yang putihnya, putih telurnya ini yang udah berubah jadi warna hitam, ini kayak makan agar-agar gitu. Karena memang kenyal banget sih. Lai mana sering lai manai cuma lah cuma king Buddha wang king kelemai. Nggak dapat apa, yang penting saya mau ngeliat patung Buddha aja yang diukir di batu. Ke arah mana ya? Anak kali ya. Foodies, kita lagi di Mount Buddha di Chonburi, Thailand yang hits banget karena ukiran laser Buddha emas di tebing Bukit Kapur. Konon katanya ukiran lasernya juga berlapis daun emas loh. Wow, lokasinya nggak jauh ya dari kota Pattaya yang terkenal dengan pantainya. Wah, Foodies, kelihatan jelas ya kalau dari sini ya bayarnya cuma 10 baht. Dan dari sini aku bisa melihat garis-garis patung Budanya ini jelas banget. Nah, biar lebih enak, biar lebih jelas lagi, biar lebih cakep lagi foto-fotonya, kayaknya agak geser ke sana kali ya. Makin deket nih, makin paham nih Foodies kalau ukiran Buddha ini bisa dibilang terbesar di dunia. Soalnya ukuran tingginya itu bisa mencapai hingga 109 meter. Wow! Swadikap, Indonesia kak? Oh, Indonesia. Apa kabar kakak? Dari mana kak? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta, lagi Iya. liburan di sini Pattaya. Betul. Oh, tapi di Bangkok juga. Betul sekali. Sama keluarga? Iya. Udah nyobain makanan apa aja? Tom yum. Tom udah. yum, Nasi goreng nanas. nasi goreng nanas. Apalagi ya? Apalagi? Udah sih itu aja paling. Duck noodle, duck noodle, Nasi goreng. nasi Ayo, goreng, papaya salad. Nah udah. Wah, enak-enak lah makanannya. Mango salad. Enak semua. Mango salad. Mango stick rice. Baru denger list makanan aja jadi berasa lapar ya Foodies. Tapi salah satu tantangan di Thailand tuh ya cari makanan halal ya nggak sih? Oke, sini-sini ikut makan receh yuk, kita cari makanan halal di Pattaya. Ini dia Foodies, warung Junah Chaisa yang ada di Soi Siam, Bang Lamung District di Chonburi. Warung Junah Chaisa ini ada di pusat makanan halal di Pattaya Foodies. Patokannya gampang aja kok, kalau Foodies sudah lihat rel kereta, nah artinya udah deket tuh. Jadi kalau main ke Pattaya itu nggak usah khawatir Foodies karena banyak banget makanan halal seperti yang ada di sini. Kedai ini jago banget ngolah masakan Chinese food, apalagi Thai food. Pilihan menunya banyak. Ada pad thai, aneka olahan mie, seafood, tom yum, dan yang paling spesial, duck noodle.
Isiannya komplit banget loh. Ada toge, kue tiaw, potongan daging bebek, dan juga daun bawang. Terus dibumbuin pakai kecap ikan dan minyak bawang putih. Terakhir disiram sama kuah kaldu yang manis gurihnya berasa sejak seruputan pertama foodies. Nih foodies ya, ini kuahnya warnanya coklat kehitaman dan ada minyak-minyak di atasnya. Dan ini nggak kental sama sekali ya, alias encer, nggak pakai santan-santanan gitu kan ya, nggak pakai susu-susuan, ini cuman kuahnya aja nih dengan bumbu yang sangat melimpah. Sedap banget. Sedap. Terus juga gurihnya itu sebenarnya kayak lebih kebanyakan manis sih foodies ya. Biasa kan kalau kita makan kuah apapun itu kayak ada kaldunya, entah memang kaldu dari ayam, kaldu dari sapi. Tapi kalau ini foodies, wow, ini identiknya sama yang manis-manis gitu loh. Mie yang dipakai tuh mirip kue tiaw tapi ukurannya lebih gede ya. Nah, di Thailand disebutnya sen yai. Sen yang berarti mie atau helai dan yai yang berarti besar atau lebar. Lebarnya bisa sampai 2,5 cm loh foodies. Nah, supaya teksturnya yang empuk nih, bebek dimasak selama 3 jam dengan full of bumbu marinasi. Daging bebeknya empuk dan nggak ada bau bebek-bebek sama sekali loh foodies loh. Masaknya udah bener banget ini, perfect banget. Pantas aja dalam sehari bisa ngabisin sampai 3 ekor bebek utuh. Aroy ma. By the way, telur dengan cangkang pink ini tuh mantap juga loh. Kalau di Thailand sebutannya kai krop. Warna pinknya bukan pakai pewarna buatan, tapi menggunakan buah bit. Untuk bagian yang putihnya, putih telurnya ini yang udah berubah jadi warna hitam, ini kayak makan agar-agar gitu, karena memang kenyal banget sih. Terus juga warnanya kayak hitam bening gini tuh, hitam transparan foodies. Nah kalau untuk yang bagian kuning itu berasa banget telur bebeknya nih tuh. Enak banget ya. Iya, buat kamu yang kelewatan info warungnya, gercep ya langsung scan barcode-nya ya. Menu-menu lazis, harga dan lokasinya udah makan receh recap di sana. Spesial buat foodies kesayanganku. Muah. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, jalan jajan keliling kota Dhaka, Bangladesh naik bus kuy. Eits, bukan bus sembarang bus loh ya. Naik bus di Bangladesh dilarang baper karena bakalan riuh klakson, muter tiba-tiba, bahkan serempetan dan gesekan. Waduh, wadidaw. Nah foodies, kalau bus-bus yang ada di Bangladesh ini tahu nggak? Lihat, baret-baret, beset-beset nih. Karena di sini tuh di setiap jalan dimanapun mobil tuh nempel-nempel sampai gusruk-gusrukan, maka nggak heran bentukannya kondisinya kayak gini. Tapi dilarang marah di sini, walaupun gesrek-gesrekan sampai nempel-nempel gitu, bentuknya kayak gini mereka nggak marah karena memang aturannya begitu foodies. Nah habis muter-muter nih panas naik bus, gimana kalau kita cobain goreng-gorengan dari Bangladesh? Let's go! Sama kayak di Indonesia, warga Bangladesh juga doyan gorengan foodies. Di mana-mana tuh ada karena harganya murah, bikin kenyang pula. Tapi kayaknya ada yang berbeza tuh foodies sama pelengkapnya. Kira-kira itu surutan apa ya? Ini nih goreng-gorengan khas Bangladesh foodies. Saya ngambil 6 nih, cobain semuanya yang ada di sini. Dia nih dikasih saladnya, ini pepaya yang diserut kayak gitu foodies. Terus dikasih saus tomat dan saus cabai sama cabai gelondongan. Oke, kita cobain satu persatu foodies ya.
Oke, pertama kita cobain yang paling kecil berwarna kuning ini. Namanya Singara. Isinya tuh kentang, kacang polong, dan rempah-rempah. Ini sih mirip kayak alus samosa dari India dan Pakistan ya foodies. Foodies, tau nggak? Gini ya, di dalamnya ternyata ada kentang tumbuk kayak gitu. Ini rasanya gurih, pedas, enak. Kita cobain. Salahnya pakai pepaya muda, sama ditambah bubuk garam ini nih. Ini asin. Oke, kita lanjut. Gorengan kedua namanya pakora atau lebih dikenal sama Bangladeshi piyaju. Yakni gorengan yang berisi sayuran yang dibalut dengan adonan tepung kacang berbumbu foodies. Secara bentuk dan teksturnya sih mirip kayak bakwan gitu ya. Jadi pakora ini gurih, rasanya juga sama persis kayak gorengan bakwan yang ada di Indonesia. Asin, gurih. Nah, kalau yang bulat dan tebal ini namanya golgola atau gulguli, yakni gorengan roti manis sejenis donat mini atau bola-bola tepung manis. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Ini kayak bomboloni banget, persis. Adonannya empuk, manisnya soft, dan nggak perlu dicampur sama apapun makannya. Karena ini udah enak, udah manis. Jangan kenyang dulu nih foodies. Selanjutnya kita masih akan cobain aloo chop atau vegetable ball. Ini tuh kroket kentang rebus yang dibumbui sama rempah dan dilapisi sama adonan terus digoreng deh tuh. Simpelnya ya gorengan kentang gitu lah ya. Ini namanya vegetable ball foodies. Masih hangat nih. Foodies. Ternyata ada isinya kentang juga. Jadi memang mungkin karena di sini tuh kentang banyak banget. Harganya murah, jadi berbagai macam gorengan atau makanan di Bangladesh ini selalu ada isiannya atau campurannya itu kentang kayak gini tuh. Untuk harganya, gorengan di Bangladesh tuh mirip-mirip sih kayak di Indonesia foodies dari Rp1.000 sampai Rp2.000-an aja. Mana ukurannya gede-gede lagi, mantep ya, receh bener. Makan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya enak foodies, tidak recehan.